Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Werawiri Corner. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Dan masih di Bali guys. Dan saya mau ngobrolin tentang kejadian yang beberapa waktu sempat viral ya guys ya. Di sekitar tahun 2009 ya. Kalau nggak salah waktu itu Bali mendapatkan ya cap atau penilaian di mata internasional sebagai tempat yang buruk gitu, karena ada ulah seseorang yang bikin video dan kemudian videonya itu disebarluaskan gitu, dan yang bikin bikin nggak enak lagi karena video tersebut itu kalau nggak salah menang di sebuah ajang festival mungkin film pendek kayak gitu, dan ini menceritakan tentang gimana sih orang-orang yang ada di Bali ya itu menjadi para gigolo gitu guys. Dan di situ disebutkan bahwa pria Bali itu suka menjajakan dirinya gitu guys ya sebagai pekerja seks gitu ya. Dan ini jelasnya sangat mencoreng Bali ya, karena Bali itu andalannya di bidang pariwisata gitu. Dan sementara itu Bali itu sudah mempromosikan diri dengan wisatanya yang bernuansa sejarah dan budaya gitu guys, terutama budayanya ya, karena Bali memang identik dengan tradisinya dan juga peninggalan-peninggalannya yang cukup mengesankan gitu guys. Dan memang kalau kita lihat gitu ya dari sisi sisi promosinya yang kemudian bisa dihancurkan dengan satu informasi yang sebenarnya nggak selalu benar gitu. Nah ini akhirnya yang dikerjakan dan diperjuangkan oleh sebagian besar orang Bali itu akhirnya sia-sia gara-gara segelintir orang gitu yang tidak bertanggung jawab. Nah guys, apakah memang benar di Bali itu ada gigolo? Nah ini dia ya yang sudah lama banget kemudian muncul ya di kemudian ya setelah video tersebut ya. Dan kalau saya pribadi sih dari masyarakat, dari orang ya, ada juga pelakunya gitu ya, itu ada yang menceritakan bahwa untuk menjadi untuk menjadi gigolo di Bali itu bukan hal yang gampang gitu guys ya. Kenapa kok nggak gampang ya? Karena karena pertama Bali itu sudah mempromosikan dirinya gitu sebagai tempat yang ramah dengan budaya. Yang dipromosikan itu budayanya ya, bukan seksnya gitu ya. Dan kalau memang ada yang kayak gitu ya, ada orang yang tidak bertanggung jawab dan kemudian menjadi gigolo dan sebagainya, itu udah urusan pribadi gitu ya. Dan tidak mungkin ya semua orang yang ada di di Bali itu bisa diatur sedemikian rupa gitu ya, karena kalau sudah berhubungan dengan tamu, dengan pengunjung, nah apapun bisa terjadi ya. Itu sudah kembali ke pribadinya masing-masing gitu. Dan untuk para pekerja seks pria gitu yang ada di Bali, bukan berarti saya katakan tidak ada sama sekali, itu bukan gitu guys ya, karena ya buktinya memang ada dan juga pelakunya pernah juga. Saya nggak mau sebutin nama karena ada juga yang pernah pernah cerita kalau dia dulu pernah ya sambil pura-puranya jualan gitu ya, dia mendekati orang asing, kemudian dia kemudian melakukan pembicaraan dan akhirnya berkencan gitu ya dengan bulenya. Tapi tentu saja itu sudah kembali lagi ke pribadi masing-masing ya, karena
kita tidak bisa menyamaratakan guys ya, para penjual yang ada di sini itu semuanya adalah orang yang nggak baik ya. Kadang kita bisa menemukan hal yang kayak gitu itu kecil ya guys ya, tapi maksudnya jumlahnya sedikit, cuma itu akhirnya membuat yang lainnya terkena imbasnya gitu. Jadi orang-orang yang jualan yang benar-benar dengan ini ya, dengan usaha yang halal gitu, akhirnya ya terkena imbasnya gitu ya. Yang mereka yang hanya jualan kain, jualan baju yang keliling, yang mereka itu harus panas-panas ya gitu. Kemudian orang yang mengajari surfing yang memang benar-benar itu murni untuk olahraga, ya akhirnya ikut ke bawah-bawah gitu gara-gara orang yang tidak bertanggung jawab gitu guys ya. Dan kalaupun ini guys, kalaupun ada berita kayak gitu, memang seperti pepatah ya, tidak ada asap kalau tidak ada api ya. Dan memang ada gitu ya, tapi katanya sih untuk menjadi seorang gigolo di sini tuh yang saya katakan tadi gak gampang ya, karena memang ada kelompok-kelompok tersendiri yang memang itu benar-benar rahasia gitu guys ya, yang nggak bisa sembarangan orang bisa masuk gitu ya. Dan kalaupun ada pun itu ya, dan ketahuan ini ya, melakukan transaksi secara terang-terangan, jelasnya itu akan membahayakan dirinya. Makanya sih kalau kalau mungkin ada hubungan yang ya bersifat ini ya intim antara tamu dengan pemandunya atau tour guide-nya gitu ya, itu udah di luar dari konteks gitu ya, konteks pekerjaan ya. Mungkin udah pekerjaan dicampur dengan urusan pribadi gitu guys ya. Dan itu juga nggak menutup kemungkinan mungkin juga di agen travel itu juga nggak tahu. Terus kemudian di ya orang-orang yang berkepentingan di sini juga nggak tahu. Pokoknya serba nggak tahu gitu guys ya. Sekali lagi ini cuma obrolan aja sih guys ya, untuk melihat gimana sisi lain dari daerah yang ada di tempat wisata gitu, yang ada di Bali gitu ya. Bahwa saya ingin menunjukkan bahwa tidak semua orang yang ada di tempat wisata itu ya melakukan hal yang negatif itu. Ada juga yang benar-benar yang mereka itu memang melakukannya itu dengan sepenuh hati, dengan rasa cinta, dengan pekerjaannya kayak gitu. Dan mereka benar-benar mencari pekerjaan dengan cara yang halal. Tapi gara-gara ya 1-2 orang yang nggak bertanggung jawab. Dan mudah-mudahan saja pariwisata di Bali itu nggak tercoreng lagi ya dengan hal-hal yang kayak gitu. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya Kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.